Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Najwa, kenapa tidak bilang kalau kamu mau pulang? Aku kan bisa menjemput di depan jalan. Ini kan sudah sangat malam. Nanti kalau ada apa-apa dengan kamu bagaimana? Enggak, Rehan, insya Allah nggak terjadi apa-apa. Lagi pula semua orang di area sini kan udah tahu aku. Jadi mereka nggak mungkin berbuat yang jahat. Lagi pula kamu juga lagi sibuk kerja. Ya, aku mengerti. Kamu ini termasuk perempuan tangguh yang bisa menjaga diri. Oh iya, bagaimana kabar Bu Arini? Dia baik-baik saja? Iya, dia tadi cuma bilang kalau sekarang perusahaan ayah kamu sedang ada masalah. Tapi Ibu Arini nggak mau memberitahu Mayang karena katanya sekarang Mayang sedang bulan madu sama suaminya di Bali. Oh, itu baguslah. Aku senang karena mendengar Mayang pernikahannya semakin membaik sekarang. Oh iya Rehan, aku mau nanya satu hal deh sama kamu. Ada apa Najwa? Kenapa tiba-tiba wajah kamu kelihatan serius sekali? Waktu kamu memenangkan tender itu, bagaimana reaksinya Bella? Oh, Bella, dia tidak tahu. Dia kebetulan waktu itu tidak ada di kantor. Justru aku yang memberitahunya. Jadi Bella nggak tahu soal tender itu? Iya, dia tidak tahu karena dia sedang ada di luar mengurus tender kami yang lain. Dia sama sekali tidak tahu. Sebenarnya agak aneh sih. Karena kan biasanya sekretaris itu adalah orang pertama yang tahu. Ya tidak selalu begitu juga Najwa. Tapi di sini aku bisa yakinkan bahwa dia adalah orang yang punya peran sangat penting dalam mendapatkan tender yang baru kami dapatkan ini. Percaya atau tidak, dia orangnya. Lalu, apa kamu akan memberikan hadiah sama sekretaris kamu? Iya, sebagai tanda terima kasih karena keberhasilan kalian. Tidak ada. Dia sudah senang dengan ucapan terima kasihku. Bahkan, kupikir dia sangat profesional. Aku juga sangat bersyukur karena punya sekretaris seperti dia. Rehan begitu mengagumi Bella. Sepertinya dia memang tidak tahu apa yang sudah dilakukan Bella untuk memenangkan tender itu. Lebih baik aku tidak bicara apa-apa dulu tentang Bella. Aku khawatir Rehan malah akan tersinggung karena Bella berhasil memenangkan simpatinya Rehan. Kamu tahu, Bella adalah karyawan yang sangat baik, di mana dia sudah bekerja keras untuk perusahaan kita agar lebih baik lagi. Dia juga sangat cerdas. Kamu tahu, kalau aku punya adik laki-laki, pasti aku jodohkan dengan dia. Laki-laki manapun akan mudah jatuh cinta. Menurutku Bella itu sangat cantik. Masya Allah, benarkah apa yang dikatakan Rehan? Dia memuji Bella, gadis yang sangat cantik dan pintar. Rehan bahkan berani bilang bahwa lelaki manapun akan mudah jatuh cinta kepada gadis seperti Bella. Ya Allah, apakah Rehan mengalami perasaan yang sama seperti laki-laki lainnya? Ya Allah, yang maha mengetahui segala sesuatu yang baik, yang di langit maupun di bumi. Jika selama ini aku tidak pernah bertanya tentang hubungan suamiku dengan perempuan lain, itu karena aku percaya jika suamiku benar-benar bisa menjaga kesetiaannya. Tetapi kali ini, entah kenapa hatiku mulai meragukannya. Rehan begitu mengagumi Bella. Ya Allah, kenapa baru kali ini hatiku terasa begitu sakit? Aku mulai takut merasa kehilangan Rehan. Apa sebetulnya yang telah terjadi di antara suamiku dengan Bella? Semakin hari aku merasa semakin kecil di hadapan wanita yang sedang dikagumi oleh Rehan. Aku benar-benar butuh kopi sekarang.
Selamat pagi Pak Rehan. Pagi. Ini saya bikin kopi buat Bapak. Silakan diminum Pak. Aku tidak menyangka kamu buatkan aku kopi pagi ini. Saya tahu Bapak itu nggak pernah datang terlambat. Jadi saya juga datangnya lebih awal. Ya sebagai karyawan yang baik ya harus datang dong sebelum bosnya datang. Bos, rasanya itu tidak enak dengar. Panggil aku Pak Rehan saja. Aku harus melaporkan ini semua kepada Razak Abdurrahman. Tapi Bapak kan memang bos saya. Jadi sepantasnya saya panggil Bapak bos. Ya. Baik, silakan. Bella, ada yang harus aku tunjukkan. Coba kamu lihat ini. Di mana Pak kopinya? Oh iya. Pas sekali. Aku suka buatan kamu, Bella. Ya Helda, ada apa? Halo, Razak. Aku ada berita penting. Berita apa itu? Aku baru saja melihat Bella membuatkan kopi untuk Rehan. Dan sepertinya Rehan sangat menikmati kopi buatan Bella. Oh ya? Ada berita apa lagi selain itu? Memangnya informasi seperti apa lagi yang diinginkan oleh Razak? Aku harus menambahkan sedikit bumbu penyedap ke dalam cerita Rehan dan Bella. Razak, kamu tahu, menurut pengamatanku selama Rehan dan Bella ada di kantor berdua, mereka sudah tidak malu-malu lagi dengan karyawan yang lain. Memang apa yang mereka lakukan di kantor? Maksud aku, mereka berdua sudah berani bermesra-mesraan di depan karyawan yang lain. Kamu ngerti kan maksud aku? Ya. Ya sudah, kamu terus awasi mereka ya. Tenang aja Razak. Kamu tahu kan, itu keahlian aku selama berpuluh-puluh tahun. Oke, terima kasih. Bella, kamu benar-benar tidak menghiraukan lagi ancaman saya. Kalau begini, saya harus mengambil tindakan yang lebih tegas lagi. Ya masuk. Permisi. Selamat siang Mbak Bella. Ya. Taruh aja di situ suratnya. Sepertinya ini bukan surat biasa Mbak. Surat apa ya maksudnya? Mohon diterima dulu suratnya. Permisi Mbak. Saya dipecat. Apa salah saya? Surat ini cuma ditantangani oleh Pak Razak. Berarti Pak Rehan tidak tahu. Keterlaluan kakek tua itu. Halo? Kamu sudah baca surat pemecatan dari saya? Saya memang sudah baca surat pemecatan itu, Pak Razak. Inilah akibatnya kalau kamu menentang ancaman saya. Saya sedikit terkejut. Karena Anda mengambil tindakan sendiri. Dan saya yakin kalau sebenarnya Anda itu takut sama saya. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran kamu saat ini. Tapi asal kamu tahu bahwa saya tidak takut sama sekali dengan kamu. Bapak telah melakukan permainan yang licik untuk mengalahkan saya. Mungkin.
Mungkin permainan saya agak licik, tapi itulah akibatnya. Dan kira-kira apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Saya tidak terpikir apa-apa, Pak. Dan saya menerima surat pemecatan itu. Bagus. Saya harapkan kamu cepat-cepat mendapatkan pekerjaan. Selamat siang. Hai. Anak siapa sih? Anak siapa sih kamu? Anak Mama Mayang ya? Cantik banget sih kamu. Kamu tahu nggak? Tante Anita juga punya anak yang namanya Mumtaz. Tapi kok Mumtaz yang ini bikin aku kangen banget ya? Anak siapa sih? Mau nggak jadi anak Tante Anita? Mau nggak? Nih. Hai Mumtaz. Hai. Kok aku sayang banget ya sama dia? Padahal dia bukan anak kandung aku. Dia juga nggak jauh lebih cantik dari anak aku. Mumtaz. Mumtaz, sebentar ya. Tante Anita angkat telepon dulu, nanti kita main lagi ya. Halo Dion, kenapa ganggu aja deh? Kamu di mana sih? Kok jam segini belum datang ke kantor juga? Aku butuh tanda tangan kamu ini. Ya ampun, aku sampai lupa harus masuk kantor. Mungkin aku lagi terlalu asik kali ya sama bayi imut yang ada di rumah. Bayi imut? Alhamdulillah, berarti kamu udah mengambil anak kamu dari Ibu Atun ya? Enggak, ini bayi temen aku. Temen aku lagi pergi bulan madu, jadi dia nitip bayinya sama aku. Jadi, kamu ngurusin anak teman kamu? Kamu ini benar-benar aneh, Anita. Bukannya urus anak sendiri, malah urus anaknya orang lain. Dion, udah dulu ya. Ini bayinya nangis, bentar ya, aku lagi repot ya. Ya udah deh, baik-baik ya kamu urus anak orang. Ya, aku jadi penasaran deh sama bayi itu. Siapa sih bayi yang lagi dijaga Anita? Mumtaz. Hai. Bayinya emang imut sih. Ya, masuk. Ada apa, Bella? Permisi, Pak. Saya mau pamit. Apa? Pamit kemana? Saya sudah dipecat dari perusahaan ini, Pak. Dipecat? Aku tidak mengerti maksudmu. Rasanya aku tidak membuat surat pemecatan untukmu. Iya, memang bukan Bapak yang memecat saya, tapi pemilik perusahaan ini, Pak. Bapak Razak Abdurrahman sendiri yang meminta saya untuk segera mengangkat kaki dari perusahaan ini. Apa? Pak Razak Abdurrahman kamu bilang? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Seharusnya dia bertanya dulu padaku sebelum dia melakukan pemecatan padamu. Iya, tapi ini Pak Razak sendiri, Pak, yang memecat saya. Aku tidak mengerti kenapa dia lakukan. Kesalahan apa yang sudah kamu buat? Kamu tidak salah, kan? Saya nggak tahu karena tidak ditulis dalam surat pemecatan kalau kesalahan saya itu apa. Kalau begitu begini, kamu tetap di sini. Kamu kembali ke tempatmu dan bekerja normal. Tapi saya sudah menerima surat pemecatan itu, Pak. Iya. Masalahnya Pak Razak belum berkomunikasi denganku tentang apa yang sudah kamu lakukan sampai kamu dipecat begini. Aku tidak tahu apa-apa. Seperti ku bilang, kamu kembali ke meja. Aku akan segera bicara dengan Pak Razak. Baik, Pak.